Berikut adalah contoh roadmap atau rencana tindakan untuk penanganan konflik di Provinsi Papua. 1. Tahap identifikasi konflik. A. Membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli konflik, akademisi, perwakilan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat lainnya. B. Melakukan analisis menyeluruh tentang akar konflik di Papua, termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhinya. C. Mendengarkan aspirasi dan keluhan berbagai kelompok masyarakat di Papua, termasuk suku-suku adat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam konflik. 2. Tahap dialog dan rekonsiliasi. A. Mendorong dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat adat, dan kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam konflik. B. Mengadakan forum-forum dialog yang inklusif dan partisipatif, di mana semua pihak yang terlibat dapat berbicara dan mendengarkan dengan saling menghormati. C. Mempromosikan dialog antar budaya dan pertukaran pendapat untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman antara kelompok-kelompok yang berbeda di Papua. 3. Tahap pembangunan ekonomi dan sosial. A. Mendorong investasi dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Papua, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal. B. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Papua, termasuk memperkuat sistem pendidikan yang mempertimbangkan budaya lokal dan meningkatkan layanan kesehatan dasar. C. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam dan pengembangan wilayah, sehingga mereka merasa terlibat dan mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan. 4. Tahap perlindungan HAM dan hukum. A. Meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Papua, termasuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. B. Memastikan akses yang adil dan transparan terhadap sistem peradilan, sehingga semua pihak dapat memperoleh keadilan yang seimbang dan terjamin. C. Mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta memastikan perlindungan terhadap wilayah adat dan budaya mereka. 5. Tahap pembangunan kapasitas. A. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas pemimpin lokal, termasuk pemimpin masyarakat adat, dalam bidang penyelesaian konflik, manajemen konflik, dan rekonsiliasi. B. Membangun jaringan kerjasama dan pertukaran pengalaman antara Papua dengan daerah-daerah lain yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik, baik di dalam maupun luar negeri. C. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai, melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi yang efektif. 6. Tahap monitoring dan evaluasi. A. Membentuk lembaga independen untuk memantau implementasi roadmap ini dan melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan yang dicapai. B. Melibatkan pihak eksternal, seperti organisasi masyarakat sipil, dalam proses pemantauan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. C. Mengadakan pertemuan rutin dengan berbagai pihak yang terlibat untuk membahas perkembangan, tantangan, dan langkah-langkah lanjutan yang perlu diambil. Penting untuk dicatat bahwa roadmap ini hanyalah contoh umum dan setiap upaya penanganan konflik di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Dibutuhkan komitmen, kerjasama, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di Papua.